Halo semuanya, perkenalkan nama saya Domo Yunus. Di sini saya dari SMK Negeri 2 Balenda akan memberitahu kalian tentang dasar-dasar jaringan dan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat keras yang saling terhubung, memungkinkan mereka untuk berbagi data dan sumber daya secara efisien. Ini merupakan tulang punggung komunikasi modern. Komponen utamanya meliputi perangkat end user seperti PC, laptop, smartphone, dan server. Perangkat kedua ada perangkat jaringan seperti switch, router, dan wireless access point yang memfasilitasi koneksi. Dan yang ketiga ada media transmisi yang berupa kabel seperti kabel fiber optik atau kabel UTP dan nirkabel seperti WiFi dan gelombang radio yang membawa data. Perangkat jaringan dan fungsinya. Yang pertama ada router. Router bertanggung jawab untuk mengarahkan paket data antar jaringan yang berbeda, menggunakan alamat IP untuk menemukan jalur terbaik. Router adalah gerbang antar jaringan. Yang kedua ada wireless access point. Wireless access point memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan kabel. Wireless access point mengubah sinyal nirkabel menjadi sinyal kabel dan sebaliknya. Yang ketiga ada switch, menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Switch menggunakan alamat MAC untuk meneruskan data secara cerdas ke perangkat tujuan spesifik. Dan yang keempat ada hub, perangkat jaringan lama yang mengirimkan data ke semua portnya. Kurang efisien dan jarang digunakan dalam jaringan modern karena tingkat tabrakan yang tinggi. Topologi jaringan umum. Memahami topologi jaringan yang sangat penting untuk desain dan implementasi, Cisco Packet Tracer memungkinkan Anda untuk mensimulasikan berbagai konfigurasi ini. Yang pertama ada topologi star atau topologi bintang. Semua perangkat terhubung ke perangkat pusat atau yang dimaksud switch atau router. Jika perangkat pusat gagal, seluruh jaringan akan terpengaruh, sangat umum di jaringan modern. Dan yang kedua ada topologi bus. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Hanya satu perangkat yang dapat mengirim data pada satu waktu. Masalah pada kabel utama dapat melumpuhkan seluruh jaringan. Dan yang ketiga ada topologi ring. Setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya, membentuk cincin. Data mengalir dalam satu arah. Kerusakan pada satu link dapat menyebabkan masalah di seluruh ring. Karena di sini untuk topologi yang ring tidak ada gambarnya, maka saya akan menunjukkannya sendiri. Seperti yang dapat kalian di sini merupakan salah satu contoh topologi ring yang sudah dibuat. Yang dimana di sini terdapat 4 switch dan juga 4 PC. Mungkin ada banyak yang bertanya, kenapa ini bisa disebut topologi ring? Sementara bentuknya saja tidak sesuai dengan yang diartikan, yaitu seperti bentuk cincin. Maka ini seperti bentuk persegi 4. Mungkin itu bisa saja benar pengucapannya, bisa dibilang seperti itu. Namun arti dari topologi ring yang sebenarnya bukanlah itu. Melainkan topologi ring ini mengartikan di mana semua perangkat akan terkoneksi secara melingkar ya, dimana ketika kita ingin mengirimkan satu data ke tempat yang lainnya, dia tidak akan bisa mengarah secara asal-asalan. Misalnya kayak kita mau mengirim dari PC 0 ke PC 3, itu nggak bisa asal-asalan. Ketika kita kirim akan langsung lurus dari PC 0 ke PC 3, enggak. Jadi PC 0 ini akan mengirimkannya melewati switch 0 ini. Lalu ketika sudah terkirim, switch ini akan mengirimkan kepada switch 1, lalu diberikan kepada switch 2, barulah sampai ke PC 3. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana topologi ring bekerja. Jadi kalau kalian ingin tahu lebih lengkapnya, kalian mungkin bisa mencoba sendiri ya topologi ringnya apakah benar atau tidak. Tapi setahu saya topologi ring ini memang bekerjanya itu searah jarum jam, atau mungkin tidak searah jarum jam juga bisa. Tergantung bagaimana kalian memasang kabel-kabelnya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi kalau untuk aslinya, jika kalian ingin mengirim paket dari PC 0 ke PC 3 atau dari PC 0 ke PC 4 atau ke PC 3, ya kalian harus memutarkan ini ya,
kalian putar, yaitu kalian kirim nanti akan dari switch, baru kekirim ke switch 1, baru ke switch 2, maka akan mengirimkan ke PC 3. Jika kalian ingin mengirimkan ke PC, sorry ya tadi ini bukan PC 4 tapi PC 2. Jadi jika kalian ingin mengirimkan ke PC 2, maka nanti switch ini tidak akan berhenti di sini, melainkan dia akan maju ke switch yang selanjutnya dan baru akan sampai kepada PC 2. Jadi contohnya seperti itu untuk topologi ring. Karena pembahasan tentang topologi ringnya sudah selesai, jadi mari kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Kita lanjut mengenal Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah alat simulasi jaringan canggih dari Cisco Systems. Ini dirancang untuk membantu siswa dan profesional belajar konsep jaringan dan mempraktikkan konfigurasi tanpa memerlukan perangkat keras fisik yang mahal. Fitur utamanya ada simulasi perangkat, yaitu mendukung berbagai perangkat seperti router, switch, firewall, server, PC, dan perangkat nirkabel. Lalu ada multi-user yang memungkinkan kolaborasi antar pengguna untuk membangun dan menguji jaringan bersama. Lalu ada mode simulasi, yaitu visualisasi aliran paket data secara real-time, membantu memahami bagaimana data bergerak dalam jaringan. Dan yang terakhir ada belajar tanpa risiko, ya, yang dimana kita dilatih untuk mengkonfigurasi yang kompleks tanpa takut merusak perangkat fisik atau mengganggu jaringan aktif. Cara memulai dengan Cisco Packet Tracer. Yang pertama ada daftar dan unduh. Daftar akun gratis di Cisco Networking Academy. Setelah itu Anda bisa mengunduh software Packet Tracer untuk sistem operasi Anda. Bisa di Windows, MacOS, atau Linux. Yang kedua ada instalasi mudah. Ikuti petunjuk instalasi yang sederhana, prosesnya cepat dan tidak memerlukan konfigurasi lanjutan. Yang ketiga, pahami antarmuka. Jelajahi antarmuka pengguna, toolbar untuk alat-alat dasar, workspace utama untuk membangun jaringan, daftar perangkat di bagian bawah, dan mode simulasi atau real time. Mulai membangun. Seret dan lepas perangkat dari daftar ke workspace, hubungkan dengan kabel yang sesuai, Anda siap untuk mulai mengkonfigurasi. Bisa kalian lihat di sini adalah salah satu contoh praktik kalau kalian ingin membuat jaringan sederhana. Jika kalian ingin membuatnya, kalian bisa baca sendiri. Di sini ada banyak sekali langkah-langkahnya. Kalau kalian ingin membuatnya, kalian bisa baca semua langkah-langkah ini sampai kalian berhasil. Ini ada simulasi lanjutan di Packet Tracer, yang dimana setelah menguasai dasar-dasar, Cisco Packet Tracer menawarkan berbagai skenario lanjutan untuk mengasah kemampuan jaringan Anda. Yang pertama ada konfigurasi routing dinamis, yang dimana ini adalah eksplorasi protokol routing seperti OSPF, yang berarti Open Shortest Path First, dan EIGRP, yang berarti Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, untuk memahami bagaimana router bertukar informasi rute secara otomatis. Yang kedua ada simulasi keamanan jaringan. Terapkan Access Control List atau ACL untuk mengontrol lalu lintas, konfigurasikan port security untuk mencegah akses tidak sah, dan dasar-dasar firewall untuk melindungi perimeter. Yang ketiga ada pengaturan VLAN dan trunking. Belajar membuat virtual LAN atau VLAN untuk membagi jaringan menjadi segmen logis, serta mengkonfigurasi trunking antar switch untuk memungkinkan komunikasi antar VLAN. Yang keempat ada emulasi WAN dan cloud. Simulasikan koneksi Wide Area Network atau WAN seperti VPN, frame relay, atau MPLS. Anda juga bisa mengintegrasikan layanan cloud sederhana dalam topologi Anda. Manfaat menggunakan Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah investasi berharga dalam perjalanan belajar jaringan Anda. Ini menawarkan berbagai keuntungan yang tak tertandingi. Yang pertama ada pembelajaran interaktif. Memvisualisasikan konsep jaringan abstrak dan aliran data secara langsung, mempercepat pemahaman. Yang kedua ada pembelajaran jarak jauh, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan kolaborasi tim, memungkinkan siswa dan profesional untuk bekerja bersama dari lokasi yang berbeda. Yang ketiga ada persiapan sertifikasi, yang dimana ini akan menjadi alat esensial untuk berlatih ujian sertifikasi Cisco seperti CCNA dan CCNP, membangun kepercayaan diri dan keahlian praktis. Yang keempat ada lingkungan bebas risiko.
Uji konfigurasi kompleks dan skenario troubleshooting tempat takut menyebabkan downtime atau kerusakan pada perangkat fisik. Jadi untuk di aplikasi ini tidak usah diragukan yang namanya kerusakan atau sesuatu yang tidak kompleks. Tidak masalah karena ini yang dinamakan belajar. Jadi bebas untuk dicoba karena tidak mengganggu perangkat-perangkat yang secara real time. Yang kelima ada hemat biaya. Belajar dan berlatih jaringan tanpa perlu membeli perangkat keras yang mahal, menjadikan pendidikan jaringan lebih mudah untuk diakses. Kesimpulannya adalah, memahami dasar-dasar jaringan adalah fondasi krusial bagi siapapun yang ingin berkarir di bidang teknologi informasi. Jaringan adalah urat nadi dunia digital kita. Sebelum saya mengakhiri video ini, di sini saya akan mengajarkan terlebih dahulu cara untuk menginstal Cisco Packet Tracer. Di mana untuk menginstalnya kalian harus masuk ke Chrome, lalu kalian ketik website yang namanya Computer Networking. Dan ketik lalu kalian bisa pilih di sini ada pilihan paket Tracer 9.0.0 latest version. Kalian bebas mau yang dari Windows atau Windows kalau Windows ini untuk Windows 11, 10 dan Windows 8.1 yang 64 bit ya. Kalau kalian ingin mendownloadnya, kalian tinggal pencet saja ini, lalu nanti akan muncul icon downloadnya di sini. Kalian tinggal tunggu saja sampai beres. Dan ketika sudah beres, nanti akan saya tunjukkan cara apa saja yang harus kalian lakukan ketika Cisco Packet Tracer sudah terdownload. Pertama, ketika sudah terdownload, bentuknya akan seperti yang di sini ya. Nih, Cisco Packet Tracer 821 Windows 64 bit. Kalian klik saja ini. Ditunggu sebentar ya. Nah, di sini kalian tinggal pencet yes. Di sini kalau kalian pencet yes, otomatis kalian akan langsung mendownloadnya. Sebentar ya. Nah, di sini kalian pencet yang I accept, lalu pencet next. Lalu ini ditanyakan kalian mau naruh aplikasi ini di file mana, bebas di file mana aja. Lalu kalian pencet next. Lalu namanya mau apa di menu foldernya, bebas mau apa aja, langsung kalian pencet next. Lalu kalian ini bebas juga pilih apa aja, lalu pencet next lagi. Dan ini tinggal pencet install ya. Sayangnya di sini saya kebetulan sudah mendownload Cisco Packet Tracer-nya, jadi saya tidak perlu menginstalnya kembali. Tapi bagi kalian yang belum menginstal, silakan install, tinggal pencet ini saja ya. Setelah kalian menginstal aplikasinya, kalian bisa buka aplikasinya. Di sini sudah bisa ada bentuk aplikasinya itu seperti ini. Kalau sudah di-download, kalian pencet saja ini. Tapi sebelum itu kalian pastikan kalau kalian tidak terhubung dengan koneksi internet agar Cisco Packet Tracer-nya bisa terbuka. Jika kalian ingin menggunakan internet, kalian harus menggunakan yang namanya harus login terlebih dahulu ke akun Cisco-nya ya. Tunggu sebentar ya. Nanti dia akan loading sebentar. Ketika sudah loading sebentar, nanti baru akan muncul tampilan aslinya. Nah, seperti ini tampilan yang ada di dalamnya. Di mana terdapat banyak hal yang bisa kalian lakukan di dalam sini. Kalian bisa menggunakan banyak sekali network device di sini. Ada switch, ada router, ada hub, ada wireless device, ada security, ada one emulation, dan untuk end device-nya di sini ada banyak juga. Ada PC, laptop, server, ada TV, ada smartphone dan lain semacamnya. Lalu di sini ada komponen-komponen yang bisa kalian pakai juga, dan di sini ada kabel-kabel yang pasti sangat berguna untuk menghubungkan dari satu PC ke PC lain ataupun dari PC ke network device-nya. Sebenarnya ini lumayan berguna juga, tapi ini lumayan jarang digunakan. Sebelum kita mulai uji cobanya, saya akan mengajarkan terlebih dahulu kepada kalian tentang TCP/IP. Untuk yang belum tahu, TCP/IP adalah kumpulan protokol komunikasi yang menjadi dasar cara komputer dan perangkat
di internet saling berkomunikasi. Hampir semua jaringan modern termasuk internet pakai TCP/IP. Biar gampang, bayangin TCP/IP itu aturan kirim terima data supaya pesan sampai dengan benar. Dan untuk yang belum tahu, TCP/IP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Fungsi utamanya mengirim data antar perangkat, memastikan data sampai ke tujuan yang benar, menjaga data tetap utuh dan berurutan, dan mengatur alamat perangkat di jaringan. Nah, di sini saya akan mengajarkan kepada kalian cara kerja TCP/IP ya. Sorry, bukan cara kerjanya, melainkan di sini sebelum kita melakukan cara kerjanya, kita harus mengetahui dulu yang dimaksud dengan transport layer TCP/IP. Transport layer TCP/IP adalah lapisan yang bertugas mengatur pengiriman data dari satu aplikasi ke aplikasi lain di perangkat tujuan secara end-to-end. Singkatnya, kalau IP mengantar data ke perangkat yang benar, kalau transport layer memastikan data sampai ke aplikasi yang benar dan dengan cara yang tepat. Dan fungsi utamanya untuk mengatur komunikasi antar aplikasi, memecah data jadi segmen dan menyusunnya kembali, lalu menggunakan port number misalnya 480.443, dan lalu mengontrol kecepatan pengiriman yaitu flow control, dan menjaga keandalan data yaitu error control. Nah, di sini saya akan memberi contoh sederhana ketika kalian ingin apa itu namanya, ketika kalian ingin menggunakan TCP/IP dan transport layer TCP/IP-nya. Yang pertama, kalau kalian ingin menggunakan TCP/IP secara umum, kalian bisa nah, ini dia. Jika kalian ingin menggunakan TCP/IP transport layer dalam sistem Cisco Packet Tracer, caranya seperti ini ya. Yang pertama, kalian harus menyediakan PC yang dimana PC itu berada di network device ya. Bukan network device tapi end device. Dan di sini ada PC. Kalian pencet saja sekali, lalu kalian langsung klik lagi sekali di sini. Otomatis dia akan berpindah. Lalu untuk yang keduanya, kalian harus siapkan yang namanya switch, dan switch ada di network device. Kita ambil switch yang mana saja. Kalau di sini saya akan mencoba untuk ambil yang paling ujung sini ya, yang 4331. Sorry, salah ambil. Sorry guys, salah lihat coba. Yang harus kalian ambil bukan router ya, tapi switch. Ini dia switch yang 2960. Setelah itu kalian kembali lagi ke end device dan kalian membutuhkan ini dia yang namanya server. Setelah semuanya terkumpul, kalian harus membuat kabelnya terlebih dahulu. Dan di sini kalian harus menggunakan kabel yang namanya kabel Copper Striker. Di sini kalian pasang saja, dan ini kalian sambungkan ke Ethernet 0 ya. Ethernet 0, lalu kalian bikin juga di sininya yaitu yang Ethernet 0/1. Kalian berikan kabel lagi. Kalian memberikan yang Ethernet 0/2 dan ke servernya pencet yang ini saja ya. Ini. Lalu setelah sudah terhubung seperti ini, kalian pencet ke PC. Jadi untuk di Cisco Packet Tracer ini kalian bisa mengoprak-aprik yang ada di dalam end device-nya juga ya. Contohnya seperti ini. Mau yang di end device, mau yang di network device, bisa kalian rombak-rombak seperti ini. Kalian pergi ke config. Ini mungkin tampilan ininya ya, tampilan kalau untuk dimasukkan yang lain-lainnya. Nah, tujuan utama kita ada di desktop, yang dimana di desktop kita akan masuk ke namanya IP configuration. Di sini kalau memberikan IP configuration-nya yaitu 192.168.168 lalu .1.2. Kalau sudah kalian enter saja, yang dimana kalau kalian sudah enter, nanti di bawahnya langsung terisi namanya subnet mask yang isinya 255.255.255.0. Setelah selesai, kalian langsung pencet X, kalian kembali lagi ke awal. Lalu sekarang kalian hubungkan ke server. Di server kalian buka lagi desktop, lalu ke IP configuration juga. Lalu kalian bikin IP-nya 192.168.1.1. Lalu kalian enter, maka subnet mask-nya
otomatis akan terisi. Setelah itu kalian harus masih tetap di server ya, masih tetap di server, langsung kalian pilih yang namanya service. Ketika sudah di service, kalian pilih yang namanya HTTP. HTTP ini harus dalam keadaan on ya, karena kalau dalam keadaan on servernya akan berjalan. Nah, ketika sudah seperti ini, kalian tinggal menguji koneksinya saja dengan cara untuk switch gak usah diapa-apain ya, switch biarkan saja seperti ini, tidak ada yang perlu digonta-ganti. Kalau sudah seperti ini, kita langsung saja klik ke PC, lalu kita cari yang namanya web browser. Kita coba ke web browser ya, sebentar. Nah, di sini kalian tinggal ketikkan yang namanya HTTP, lalu beri titik 2, garis miring 2, lalu ketikkan IP yang sudah kalian berikan kepada server tadi, yaitu 192.168.1.1. Lalu kalian coba salah pencet. Nah, ini dia. Kalian coba kalian pencet tuh. Jika layar yang tulis seperti ini, berarti tandanya kalian sudah berhasil menguji koneksinya ya. Dan untuk percobaan yang kedua, kalian bisa mencobanya yaitu dengan cara dua PC dan satu switch tapi tidak menggunakan server. Kita coba dari awal. Seperti biasa, kita ambil dua PC-nya dari sini, lalu kita ambil satu lagi, dan kita berikan di tengah-tengahnya yaitu switch. Kita kasih jarak dulu. Lalu sama saja kita seperti yang di awal, kita berikan kabel copper strike. Kita berikan seperti biasa, plus 0, 1, beri kembali pada switch, plus 2, dan plus alternate 0. Nah, di sini seperti yang kita lakukan di awal, yaitu IP kepada PC yang sudah kita taruh, yaitu IP-nya 192.168.10.1. Kalau kalian pencet enter, setelah berhasil, bisa berikan kepada PC 2. Di sini kalian berikan yaitu 192.168.10.2 sorry. Nah, di sini titik 2 kalian enter saja. Set networknya untuk keduanya tetap sama ya, 255.255.255.0. Rabil kena headshot dari atas. Langsung pindah ke simulasi. Simulasi ada di sebelah sini. Kalian langsung pindah ke simulasi, lalu kalian klik yang tanda ini ya, tanda amplop yang ada di sebelah. Kalau ini kan sudah terbuka, tapi kita pilih yang masih tertutup. Kalian pilih, lalu kalian pencet tadi PC 1 yang dari sini ke PC 2. Kita coba klik pada UDP di sini senternya. Kita coba. Jika ini berhasil terkirim, maka apa namanya, langkah-langkah yang kita buat itu simulasi pengiriman data cepat telah berhasil dibuat hingga PC ini akan berhasil mengantarkan pesannya dari sini, dari PC 1 ke PC 2, lalu dari PC 2 bisa dibayarkan kembali ke PC 1. Walaupun di sini tulis, jika kalian ingin melihat berhasil atau enggaknya, bisa dilihat dari sini ya. Di sini ada tulisan in progress. Mungkin saya kurang tahu ini kenapa ya, tapi biasanya in progress biasanya masih masih loading ya, masih dilihat kinerjanya apakah benar dari PC 1 bisa langsung PC 2 atau dari PC 2 ke PC 1. Jika benar, maka di sini tulisannya sukses. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari mengajar TCP IP dan transport layer TCP IP-nya, dan juga mengenal untuk syscall packet tracer-nya.
Untuk lebih lanjutnya mungkin akan ada di video yang selanjutnya ya. Terima kasih untuk semua yang menonton. Eh, Sampai bertemu di video selanjutnya yang akan datang. Goodbye.